Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Hibatullah dengan NPM 10 12 15 41 dari kelas C16 Prodi Manajemen. Video kali ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam 5, yaitu tentang Ma'rifatul Quran. Yang pertama, definisi tentang Al-Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Lalu menurut istilah, Quran merupakan kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kolbu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui wahyu, sebagai wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dari kekurangan kitab-kitab sebelumnya. Kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu mutlak. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Fungsi yang pertama adalah sebagai kitab berita dan kabar. Pada ayat 1 dan 2 dari surah An-Naba mengingatkan manusia tentang hari kiamat dan mengajak mereka untuk merenungkan azab dan perbuatan mereka di hadapan Allah. Ini merupakan bagian dari fungsi Al-Quran sebagai kitab berita dan kabar. Lalu fungsi yang kedua adalah kitab Al-Quran sebagai kitab hukum dan aturan. Ayat-ayat seperti Al-Maidah ayat 49 berisi petunjuk tentang cara hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, termasuk hukum-hukum yang harus diikuti oleh umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Lalu fungsi yang ketiga adalah Al-Quran sebagai kitab jihad. Fungsi Al-Quran sebagai kitab jihad merujuk pada ajaran-ajaran tentang perjuangan dan pengorbanan dalam jalan Allah. Jihad dalam konteks Al-Quran dapat mengacu pada perjuangan untuk kebaikan, keadilan, dan memerangi kejahatan. Fungsi yang keempat adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran memberikan petunjuk tentang bagaimana hidup secara baik dan bermakna. Ayat-ayat seperti Al-Qasas ayat 50 membuat ajaran tentang nilai-nilai kehidupan, tanggung jawab, dan cara menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Lalu fungsi berikutnya adalah Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan. Pada surat Al-Alaq ayat 1-5 menyoroti penciptaan manusia dan pengajaran Allah kepada manusia melalui pena dan tulisan, yaitu Al-Quran. Ini menunjukkan salah satu fungsi Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan dan hikmah. Untuk berikutnya, tuntutan iman kepada Al-Quran, yaitu ada membacanya. Rasulullah menyatakan ada 10 kebaikan yang akan kita dapatkan dengan membaca satu huruf dari Al-Quran. Lalu yang kedua ada mentadaburinya atau merenungi isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam firman-Nya, yang artinya kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan agar ditadaburi ayat-ayatnya. Lalu yang ketiga ada tahfizuhu atau menghafal dan menjaganya. Yang keempat ada tatbikuhu, menerapkannya alias mengamalkan arahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada tablighuhu, yaitu mendakwahkan dan mensiarkan kepada seluruh umat manusia. Berikutnya ada keutamaan Al-Quran. Yang pertama, dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang kedua, akan dikelilingi malaikat. Yang ketiga, diberikan kebaikan yang berlipat ganda. Yang keempat, dapat menenteramkan hati. Dan yang terakhir, menyembuhkan penyakit hati. Lalu bahaya melupakan Quran, yaitu yang pertama, kesesatan yang nyata. Yang kedua, sempit dada. Yang ketiga, kehidupan serba sulit. Yang keempat, butanya hati. Yang kelima, kerasnya hati. Yang keenam, kegelapan dan kehinaan. Yang ketujuh, lupa diri. Dan yang kedelapan, munculnya kefasikan. Lalu yang kesembilan adalah kemunafikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.